Terima kasih Yesus, dalam nama yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau menari bagi Tuhan, mau memuji Tuhan. Berapa banyak yang mau menari bagi Tuhan? Selamat merdeka tangan, Tuhan, amin.
antara kita yang saat ini gak sabar, Tuhan, mana jawaban doaku? Tuhan, aku pengen ini loh, kok belum ya? Kok Tuhan gak dengar ya? Tetap percaya saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ampuni kami kadangkala kami menggerutu, kadangkala kami bersungut-sungut, bahkan kadangkala kami kehilangan kepercayaan ketika apa yang kami doakan tidak kunjung terkabul. Ampuni kami Tuhan. Dan Roh Kudus, bantu kami untuk kami boleh dengan tekun menantikan waktunya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, dan Tuhan juga tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah sekarang, nyatakan isi hatimu kepada kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang membawa kami dalam pujian penyembahan, jeri lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memperlengkapi lebih lagi, sehingga mereka boleh lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk present worship. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, hari ini ada event khusus. Beberapa keluarga sudah menyatakan diri ingin menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Ya, tapi sebelum itu kita mau belajar apa sih sebetulnya penyerahan anak itu, apa dasar Alkitabnya, supaya kita semua paham bahwa ini bukan hanya sekedar tradisi gereja, tapi ini ada satu makna yang mendalam yang harus kita pahami. Iya, penyerahan anak. Kita lihat dulu dasar Alkitabnya. Ternyata penyerahan anak itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Salah satu contoh kasus penyerahan anak di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-28. 1 Samuel pertama ayat yang ke-28. Mari kita akan membuka Alkitab kita. 1 Samuel pertama, kita Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca perikop ini dari pasal 1, dikisahkan tentang kelahiran orang anak yang bernama Samuel. Kelahiran ini bukan kelahiran yang mudah atau yang seperti yang diharapkan. Ada pergumulan, ya, ada pergumulan dari satu keluarga. Nama suaminya itu Elkana, ya, sama istrinya Hana. Ya. Nanti untuk lebih lanjut, saudara bisa baca 1 Samuel 1 ayat 1. Hana ini menanti-nantikan keturunan, gak dapat-dapat. Akhirnya mereka seperti tradisi orang Yahudi pada waktu itu, setiap tahun mereka datang ke bait Allah, ya, ke rumah Tuhan, mereka berdoa, dan di situ Hana menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, bagaimana dia merindukan seorang anak. Dan terjadilah tahun berikutnya Tuhan mengabulkan doanya. Mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dikatakan ayat 28 tadi, mereka menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi penyerahan anak sudah ada sejak di Perjanjian Lama. Kemudian ini dilanjutkan di dalam tradisi orang Yahudi, ya, di dalam tradisi Torah. Anak yang umur 8 hari itu disunat lalu diserahkan kepada Tuhan, ke bait Allah. Konsep Perjanjian Lama, sunat itu adalah perjanjian, bukti perjanjian. Bukti perjanjian, sunat secara lahiriah, saudara tahu apa itu? Tidak perlu diperjelas, ya. Di dalam Perjanjian Baru,
Allah tetap menghendaki bukti perjanjian kita. Ya kan, kalau saudara beli rumah atau beli tanah, ada buktinya dong, ada surat perjanjian. Ya kan? Yang ditandatangani, lalu ada poin-poinnya di dalam perjanjian itu seperti apa. Ya. Kalau beli rumah mungkin pembayarannya KPR atau cash atau seperti apa, ya. Itu semua tertulis di dalam perjanjian. Ada tanda perjanjian. Dalam zaman modern, tanda perjanjian itu dalam bentuk surat perjanjian yang dibubuhkan materai di atasnya. Ya kan, di surat itu dibubuhkan materai, kemudian tanda tangan. Kita tahu hal ini. Tetapi dalam konteks Alkitab, dalam konteks perjanjian lama orang Yahudi, mereka membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan menentukan buktinya berupa sunat untuk anak laki-laki. Sunat secara lahiriah. Tetapi di perjanjian baru, sunat ini dimaknai berbeda. Sunatnya bukan lahiriah lagi, tetapi sunat hati. Artinya disunat dari setiap yang tidak baik, dari setiap yang bertentangan dengan Tuhan. Dan bukti dari perjanjiannya adalah baptisan. Jadi saudara-saudara yang sudah dibaptis, saudara adalah sudah mengikat satu perjanjian dengan Tuhan. Seumur hidupmu untuk kau setia kepada Tuhan. Diperhatikan ya, itu perbedaannya. Nah, dalam perjanjian lama, setelah seorang anak itu disunat, setelah 8 hari setelah dia sembuh, kemudian anak itu dibawa kembali kepada orang tuanya ke bait Allah. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Apakah ini masih berlaku di perjanjian baru? Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 24. Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Saya minta tolong yang mau penyerahan anak, Pak Mandurung boleh bacakan. Pak Rudianto Mandurung. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, jadi ternyata Tuhan Yesus pun diserahkan ke bait Allah. Loh, mungkin saudara bertanya, loh Yesus kan Tuhan kok diserahkan? Ya, konsepnya adalah pada waktu itu Yesus dalam konteks sebagai manusia yang lahir di antara orang Yahudi, harus mengikuti tradisi agama Yahudi pada waktu itu untuk disunat dan diserahkan ke bait Allah. Ada acara yang sama, ya, ada satu prosedur yang sama, anak-anak diserahkan ke bait Allah, kepada Tuhan. Ya. Dalam zaman Tuhan Yesus melayani, kita melihat di dalam Lukas 18, Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Saya minta Pak Riko nanti bacakan. Lukas 18. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 17.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Iya, dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia pun memberikan kesempatan untuk anak-anak datang. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak memandang rendah anak-anak. Tuhan tidak menganggap anak-anak itu sebagai kelompok yang lain yang dibedakan, tapi mereka tetap punya tempat. Ya, bahkan kita tadi dengar bahwa ketika dalam pelayanan orang-orang datang bawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan. Murid-muridnya, wah, ya, banyak orang beranggapan anak-anak ini bikin reseh, bikin ribut, bikin suasana ibadah gak tertib. Ya, udah mikir. Jadi murid-muridnya memperlakukan seperti itu. Mereka menghalangi. Udah jangan. Mungkin ini khusus dewasa begitu ya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan, apa respon Tuhan Yesus melihat kejadian itu. Dia justru menegur, jangan halangi anak-anak datang kepadaku. Ada tempat yang disediakan buat anak-anak dalam kerajaan Allah. Bahkan satu kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus, dikatakan ayat yang ke-16, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang seperti itulah, maksudnya apa? Orang yang seperti kanak-kanak. Bukan berarti tingkah lakunya kayak kanak-kanak, tapi kepolosan anak-anak, ketulusan anak-anak. Anak-anak itu polos apa adanya, ya kan? Suatu kali ada di sebuah keluarga ini, ya karena tekanan ekonomi, mau nggak mau terlibat hutang. Anaknya masih 4 tahun. Wah, ini sudah jatuh tempo. Pasti yang penagih hutang datang. Dia bilang sama anaknya, nah, nanti kalau ada yang cari bapak, bilang bapak gak ada ya. Anaknya, ya, emang iya aja. Betul, begitu sore datanglah penagih hutang. Udah tahu, udah hafal ini yang punya rumah. Motornya udah bunyinya berbeda. Oh, gitu kan. Langsung dia bersembunyi dalam kamar. Dia bilang lagi, ingat ya anak ya, ingat pesan bapak. Bilang bapak nggak ada. Iya pak, anaknya dengan santai. Lagi hutang datang, itu misi, Zek, bapak ada. Oh, tadi bapak pesan, katanya suruh bilang, bapak nggak ada kalau om datang. Penagih hutang ini nggak bodoh, bapakmu di mana? Bapak sembunyi di kamar. Saudara, ini mungkin cerita yang buat saudara lucu, tapi itulah anak-anak. Dia akan omongkan apa aja yang dia tahu. Dia akan omongkan apa aja yang dia tahu. Polos, tulus, gak punya maksud apa-apa. Dia gak berpikir bapaknya mau sembunyi supaya penagih hutang gak jadi nagih hutang. Dia gak berpikir begitu. Yang penting apa yang dia terima dari bapaknya dia sampaikan begitu. Wah, begitu tahu gitu bapaknya, marah, dipukul anaknya. Kisah lain tentang kepolosan anak-anak. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menanggapi anak-anak yang seperti ini. Saya punya keponakan beberapa tahun yang lalu, masih kecil, sekarang udah bekerja ya, masih kecil. Ya kurang lebih 5 tahun ya begitu. Ya, waktu saya pulang ke Solo, saya main ke rumah dia. Saya jemput dia pulang dari sekolah karena sekolahnya dekat, jalan kaki. Sampai di rumah ada teman saya datang. Kita ngobrol, anak ini setelah pulang sekolah ganti baju dia keluar. Dia nyanyi-nyanyi, nyanyinya itu bikin kita syok. Bukan, nggak tahu dia dapat kata mungkin dari teman di sekolahnya. Dia nyanyi bajingan. Dengan santainya dia nyanyi begitu. Ya orang tuanya malu. Kok anak ini ngomongnya seperti ini? Sudah tahu budaya Solo begitu, ketat sekali, menjaga sekali etika ya. Mamanya langsung tarik belakang. Saya bilang jangan dipukul. Coba tanya, ngerti nggak bajingan itu apa? Ya, ternyata dia hanya adopsi kata itu, dia dengar dari kata itunya, dia import, bahasa sekarangnya dia copy paste, dia sampaikan begitu saja.
Nah, kadangkala itulah ketulusan anak-anak yang Tuhan bilang, yang seperti ini yang punya kerajaan surga. Dalam sebuah kejujurannya, ya, dalam sebuah kepolosannya, itu yang Tuhan mau kita belajar dari anak-anak. Dan anak-anak juga punya satu kondisi, dia itu sangat tergantung sama orang tua, betul kan? Di sini ada Ivana, dia sangat tergantung sama mama bapaknya. Untuk makan aja dia belum bisa begini, betul Ibu ya? Belum bisa ya? Masih menyusu. Anak-anak itu sangat tergantung kepada orang tua. Nah, Tuhan mau kita juga punya perasaan seperti itu. Saya ini sangat tergantung Tuhan loh. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun saya sudah punya gelar S1, S2 sampai S-teler, tanpa Tuhan I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Ini yang Tuhan katakan. Kalau nggak seperti mereka, kamu nggak punya kerajaan surga. Jadi bukan konteks imannya anak-anak terus, bukan seperti itu, ya. Dalam konteks anak-anak yang berbeda, anak-anak yang begitu polos, begitu tulus, begitu jujur, ya kan? Murid-muridnya awalnya nggak memahami, sehingga mereka menganggap anak-anak itu bikin rusuh, ini repot ngurusinya, ya kan? Repot ngurusinya. Tapi justru Tuhan berkata mereka inilah yang punya kerajaan surga. Tulusan mereka yang selalu tergantung kepada orang tuanya. Tuhan mau kita juga selalu tergantung pada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dikatakan ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa maksudnya? Menyambut kerajaan Allah. Anak-anak itu begitu riang, begitu antusias. Coba perhatikan anak sekolah minggu, begitu antusias, begitu senang. Adakah kita menyambut Tuhan seperti itu? Adakah kita merindukan Tuhan seperti itu? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat selanjutnya apa makna penyerahan anak. Ya. Kita sudah melihat di perjanjian baru, perjanjian lama, bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu ada ruang buat anak-anak. Makanya di gereja kita dengan segala keterbatasannya kita siapkan ruang di bawah untuk anak-anak. Walaupun belum maksimal, kenapa? Kita terbatas ruang. Ya kan? Harusnya dipisahkan antara yang sudah agak gede dan yang masih kecil-kecil. Tapi karena terbatas ruang, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kita satu tempat sehingga pelayanan anak bisa lebih berkembang lagi. Amin. Ya, sekarang kita lihat makna penyerahan anak. Iya, yang pertama, penyerahan anak itu sebuah pengakuan dari orang tua. Pengakuan akan apa? Pengakuan bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang punya anak, anakmu itu adalah milik pusakamu. Anakmu itu adalah hartamu yang paling utama. Sekarang mari kita berpikir simpel saja. Kita yang bekerja, Bapak Ibu yang bekerja, untuk apa sih? Untuk anak. Gak mungkin kita habiskan sendiri. Ya kan? Kadang-kala ada orang tua berkata kalau anaknya sakit, kalau bisa aku aja yang sakit, pindahin sakitnya ke aku. Betul gak? Ya kan? Kita harus akui bahwa anak adalah anugerah Tuhan buat kita. Ya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan anak-anak laki-laki adalah milik pusaka. Wah, kandungan itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus sadar bahwa anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang ibu, ini dari kepercayaan lain. Ya, saya dengan istri berjumpa dengan tetangga kami. Dia mau menggugurkan anaknya. Dia bilang, saya malu, udah tua kok hamil lagi. Ya saya ngomongnya begini, ibu masih punya suami kan? Masih, ya gak ada yang perlu malu. Orang punya suami kok hamil kok malu. Kalau ibu belum punya suami, seorang janda terus hamil, nah itu malu. Tapi kebalikan kan dunia sekarang, ya kan? Belum menikah hamil bangga.
punya suami, dia malah malu, malah pengen digugurin. Kita bicara, saya bilang itu anugerah Tuhan. Ternyata dia takut, takut nanti gimana pekerjaan suaminya lagi susah, bagaimana bisa nggak membiayai anaknya. Saya bilang kalau Tuhan sudah kasih, pasti Tuhan akan sediakan. Ya, pasti akan sediakan. Jangan dibuang, itu harta paling berharga. Saudara dikasih Tuhan. Kadangkala dalam sebuah keluarga, konsep dunia sekarang ya beda dengan dulu. Dengan orang tua di kampung. Orang tua di kampung banyak anak, banyak rezeki. Iya, konsepnya dulu pekerjaan mereka petani. Pekerjaan mereka peternak. Jadi kalau banyak anak, pasti banyak pasukan untuk bercocok tanam, membantu di ladang, ya kan? Tapi konsep masyarakat sekarang di perkotaan banyak anak, banyak biaya. Sehingga orang menolak, saya nggak mau lagi. Tapi proses produksi dilakukan terus. Kan konyolnya manusia seperti itu. Akibatnya nggak mau, tapi perbuatannya dilakukan. Maksud saya mau kasih penekanan buat kita. Bersyukurlah untuk anak yang Tuhan berikan dalam hidup. Dan jangan pernah membanding-bandingkan anakmu dengan anak tetangga. Jangan juga membandingkan kakak dan adiknya, karena mereka diciptakan begitu spesial, begitu unik. Tidak ada dua pribadi pun di dunia ini, walaupun terlahir kembar, punya karakter, punya kesukaan yang sama persis, gak ada. Itu kreatifnya Tuhan dalam mencipta. Sidik jari kita itu berbeda semua. Ajaib ya. Sidik jari kita berbeda semua. Dan karakter anak-anak kita juga berbeda. Makanya nanti dalam retret kita tahun ini akan banyak bicara soal mendidik anak. Kita akan banyak kupas tentang bagaimana sikap kita yang sesuai firman Tuhan menyikapi anak. Ya, hari ini kita belajar di satu step awal, kita sadari dulu bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Ya, memang anugerah Tuhan yang diberikan dalam bingkai pernikahan. Sekali lagi, anugerah Tuhan yang diberikan dalam bingkai pernikahan. Di situ, dengan kita menyadari ini anugerah, anak itu berharga, tentunya kita harus bersikap yang semestinya. Kalau saudara punya barang berharga, kira-kira apakah itu ditaruh di depan pintu, di depan rumah? Enggak. Ya kan? Kalau saudara punya perhiasan, saudara tahu ditaruh di tempat, kadang-kala di safety box gitu ya. Tempat penyimpanan, ada kuncinya aman, tahan api, tahan karat, ya. Kebanjiran tuh gak masuk. Apakah kita sudah menghargai anak kita sebagai anugerah Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, ini penting. Kita bersyukur Tuhan berikan seorang anak. Ada beberapa keluarga yang bergumul untuk Tuhan berikan seorang anak. Kalau belum Tuhan beri, berarti Tuhan menilai kita belum siap. Jadi jangan buru-buru marah dulu sama Tuhan. Ya. Kalau diberi berarti kita dianggap sudah siap. Kalau belum diberi, mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Nah, selanjutnya, anak adalah anugerah Tuhan. Pengakuan yang kedua adalah kita harus akui bahwa adanya tanggung jawab terhadap anak. Anak anugerah. Seiring anugerah ada juga tanggung jawab. Ini harus disadari oleh setiap orang tua yang punya anak. Ada tanggung jawab kita terhadap anak. Tanggung jawab kita bukan hanya kasih makan. Ada banyak aspek. Saya mencatat di sini, ya, ada 5. Yang pertama Matius 7, 9-10. Matius 7 ayat 9-10. Tolong Pak Olmes bacakan. Matius
7 ayat 9 sampai 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Iya. Adakah di antaramu yang kalau anaknya minta ikan dikasih ular, atau minta roti tapi dikasih batu? Nggak ada. Artinya apa? Tanggung jawab yang pertama adalah mengasihi. Mengasihi dalam bentuk memelihara, merawat. Tanggung jawab kita sama anak yang pertama, yang secara umum adalah mengasihi. Pasti orang tua mengasihi anak. Pasti orang tua akan memberikan yang terbaik buat anak. Bahkan dia rela. Ini orang tua yang benar ya. Dia rela makan sisa-sisa anak. Yang penting anakku dulu, ya kan? Itu tanggung jawab pertama. Tanggung jawab dalam memelihara, merawat, membesarkan dia. Itu kebutuhan jasmaninya dia. Yang selanjutnya Efesus 6 ayat 4. Niki, ya walaupun belum punya anak tapi biar ini dipersiapkan. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya. Dikatakan di sini ada dua tanggung jawab. Yang pertama jangan sakiti. Yang kedua dikatakan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik itu satu proses yang terus menerus, gak bisa cuma sekali. Satu proses yang terus menerus, yang berkelanjutan. Mendidik dalam hal apa? Ya dalam hal jasmani dan rohani. Makanya anak-anak perlu disekolahin, suruh sekolah, iya kan? Anak-anak kalau sudah waktunya kita bawa untuk sekolah. Karena dalam sekolah mereka akan mendapat pendidikan untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya di dunia. Tapi jangan merasa cukup, oh anak-anak saya sudah sekolah, sekolahnya Kristen kok Pak, sudah disekolahkan Kristen. Enggak, ada tanggung jawab lain, mendidik secara rohani ya. Mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa nasihat Tuhan? Firman Tuhan. Sudah belum kita sebagai orang tua mendidik anak-anak dalam firman Tuhan? Saya suka katakan minimal bacakan Alkitab untuk anak-anak kita. Minimal ceritakan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, nanti di dalam saya sudah siapkan ada satu kuis buat keluarga. Untuk red keluarga. Saya umumkan sekarang bocorannya supaya saudara bisa persiapkan. Nanti setiap keluarga akan dikasih challenge. Coba ceritakan apa isi Alkitab dalam 10 menit. Waduh Pak, baca Alkitab aja belum sempat Pak. Ya makanya baca kan gitu Pak. Ya saya kasih bocoran. Nanti tuh red keluarga ada satu kuis. Ya. Menceritakan isi Alkitab dalam waktu 10 menit. Bingung dah saudara. Saudara, ini hal yang simpel. Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita kalau kita sendiri tidak mau belajar? Orang yang ngajarkan dia harus belajar dulu, betul gak saudara? Ya kan? Seorang guru sebelum jadi guru dia harus belajar dulu. Kalau dia nggak belajar, dia nggak tahu yang mau diajarkan apa, bisa salah nanti. Jadi kalau saudara mau mengajarkan anak firman Tuhan, saudara belajar dulu, saudara baca dulu firman Tuhan. Ya. Kita buka di dalam Ulangan 6. Ulangan pasal yang ke-6.
ayat yang keempat. Mulai saya bacakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, statement ini sampai hari ini dikumandangkan. Kalau saudara nanti berkesempatan pergi ke Israel, di waktu-waktu tertentu akan dengar bunyi seperti ini, seperti azan. Tapi bunyinya ini, Shema Israel, Elohim bla bla bla. Jadi ini adalah pernyataan iman mereka. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Ayat 7, perhatikan, haruslah engkau apa? Apa? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak muda, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara dikasih Tuhan, ini perintah Tuhan. Ajarkanlah berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Ketetapan-ketetapan Tuhan. Sudah belum kita mengajarkan berulang-ulang? Kalau belum terlambat. Ayo kita lakukan. Amin. Caranya bagaimana? Dirinci di situ, ya. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak muda, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ketika saudara lagi kumpul dengan keluarga, apa yang saudara bicarakan kepada anak-anak? Opung itu baru dapat berkat. Ayo kita datang ke opung supaya dapat duit kau dari sana. Apa yang kita bicarakan dengan anak? Hal-hal jasmani kan? Alkitab berkata, bicarakan itu ketika kamu duduk. Pernah nggak kita kumpul sama anak-anak kita ceritain akan firman Tuhan? Saya nggak mau suruh siapa yang tidak pernah. Saya nggak mau mempermalukan saudara. Tapi biarlah hatimu yang menjawab, iya, aku belum pernah begitu. Oh, yang saya bicarakan ketika saya duduk dengan anak-anak saya itu adalah sinetron terbaru. Oh, yang saya bicarakan dengan anak-anak adalah wisata kuliner terbaru. Oh, itu ada di sana ada bakso yang enak. Oh, di situ ada sate yang enak. Apa yang kita bicarakan? Kita nggak akan pernah bisa membicarakan kebenaran firman Tuhan kalau ayat-ayat sebelumnya kita nggak ikutin. Ayat-ayat sebelumnya berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau orang tua belum mengasihi Tuhan, bagaimana dia kasih contoh bagaimana cara mengasihi Tuhan kepada anak-anak? Jadi jangan salahkan anak ketika anak tidak mengasihi Tuhan. Sekali lagi, anak kecil itu kemampuan copy pastenya tingkat tinggi. Dia akan copy dari apa yang dia lihat. Jangan pernah ngajarin anak untuk tidak perokok, tapi orang tua masih begitu. Dia akan ikutin. Karena apa yang dia lihat itu direkam. Perhatikan saudara, anak-anak itu kemampuan merekam, mengcopy, copy paste itu tinggi banget. Karena apa? Memorinya masih kosong, RAM-nya masih kosong, belum banyak terpakai. Kalau kita kan memorinya udah terpakai macam-macam, ya kan? Ngurusi pekerjaan, yang ibu-ibu aduh, daftar menu, makanan hari ini apa, itu kan cukup mengisi memori di kepala kita. Tapi kalau anak-anak masih polos, dia nggak pikir apa-apa. Sehingga dia punya kemampuan untuk mengcopy paste itu kuat banget. Kalau dia lihat ayahnya tiap pagi berdoa, dia lihat ibunya tiap pagi memuji Tuhan, itu yang terekam di benak dia. Dan dia akan berpikir, oh harus seperti ini ya, dia pun akan ikuti. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah berdoa, lalu orang tuanya dengan berkaca pinggang, ayo berdoa, kalau mau makan berdoa. Nanti orang tuanya bilang, papa nggak pernah berdoa. Udah begitu, untuk menutupi rasa malu kita marah. Mau banget berdoanya dalam hati, tapi berdoa kok sambil ngaduk-ngaduk begini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang sederhana, ya kan? Tapi mari kita mau lakukan. Saya percaya setiap yang punya anak di sini ingin anaknya menjadi orang yang diberkati Tuhan, ingin menjadi anak yang sukses.
Gak ada cita-cita aku pengen jadi anak yang berandalan. Aku pengen cita-citaku anakku jadi preman. Gak ada. Kita pengen anak kita menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang bisa membanggakan kita, membawa nama baik keluarga. Itu makanya di suku-suku tertentu dipasang nama marganya di belakang. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya nanti kalau berhasil ya siapa dulu bapaknya kan begitu. Tapi kalau anaknya nggak pernah naik kelas, bolos terus, ya selalu nggak naik kelas. Kalau kita bilang siapa dulu bapaknya, nggak ada yang pernah begitu. Kalau baik dibilang siapa dulu bapaknya, siapa dulu emaknya. Tapi kalau perbuatan anak itu memalukan, kita tuh kadang-kadang nggak adil ya, nggak fair ya sama anak kita ya. Maunya yang baik aja, tapi bagian tanggung jawab kita nggak lakukan. Mari saudara, bukan hanya buat yang nanti menggerakkan anak, tapi kita semua. Mari kita mau sadar, kita punya tanggung jawab atas anak kita. Nanti Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita. Ya. Sebelum mengajarkan berulang-ulang, sekali lagi mengajarkan itu berulang-ulang, continue, gak cuma sekali. Ya. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana kita perlu ajarkan. Beberapa tahun yang lalu waktu saya melayani di satu yayasan menangani anak jalanan di Jakarta, kami harus mengajarkan cara anak-anak berterima kasih. Jadi rupanya anak-anak besar-besar begitu saja nggak pernah diajari etika anak-anak jalanan itu. Kalau dikasih sesuatu ambil kabur, nah, kita ajari. Begitu ambil kabur tarik, saya tarik kenapa? Kenapa kak? Kenapa? Ayo kalau dikasih bilangnya apa? Harus diajari seperti itu. Karena orang tuanya nggak pernah mengajari. Dan mengajar itu harus berulang-ulang. Kami berulang-ulang lakukan seperti itu. Sudah hari ini bisa, 3 hari lupa lagi. Makanya mengajar itu harus berulang-ulang. Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya power of repetition. Kekuatan dari sebuah pengulangan. Ketika sesuatu diulang akan jadi kebiasaan. Ya kan? Contoh, saudara yang susah bangun pagi, caranya gimana? Setel alarm. Kalau perlu cari alarm yang ada strobe-nya. Begitu bunyi, saudara harus pergi ke strobe. Iya. Saudara dikasih bilang, itu akan membuat terbiasa sekali, 2 kali. Terus dilakukan. Sebuah penelitian mengatakan sesuatu yang dilakukan 40 kali berturut-turut tanpa bolong. Suatu yang dilakukan 40 kali berturut-turut tanpa bolong, itu akan menjadi satu habit, akan jadi satu kebiasaan. Dan tubuh kita, semua sistem dalam tubuh kita ini bisa disetel. Saya mau kasih tahu, bisa disetel. Contoh yang sederhana, saudara biasa makan pagi jam berapa? Kalau saudara biasa makan pagi jam 7, Jam 12. jam 12 makan pagi. Kalau jam 12 belum diisi, apa yang terjadi? Ini alarmnya bunyi. Alarmnya bunyi. Ya ada yang keroncongan, ada yang dangdutan gitu kan. Alarmnya. Tapi coba kalau saudara geser. Anggap saya biasa makan pagi jam 7. Jam 7 saya nggak makan. Bunyi di sini. Mengingatkan, memberikan sinyal. Lalu saya geser, saya paksa, saya biarin itu sinyal itu. Jam 8. Maka beberapa waktu kemudian, setelah kurang lebih 40 kali saya biarkan dia bunyi terus, berikutnya alarmnya itu bunyinya jam 8. Tubuh kita itu sudah diatur, bisa disetting. Makanya ayo setting tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Makanya dikatakan mengajarkan itu berulang-ulang, jangan cuma sekali. Tuhan tahu kita itu susah ingat, gampang lupa. Betul nggak saudara? Susah untuk ingat. Tapi kalau kesalahan orang kok gampang ya diingat ya. Apalagi kesalahan suami, kesalahan istri, gampang banget itu. Nah itu akibat dari dosa. Selanjutnya saudara, selain mendidik jasmani dan rohani, mendidik itu harus proses yang berulang-ulang. Kemudian
Efesus 3:21. Efesus 3:21. Boleh yang mau menyerahkan anak selanjutnya Pak Maridin, boleh bantu bacakan Efesus 3 ayat 21. Efesus 3:21, silakan. Sorry, Kolose 3, maaf, Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3:21. Silakan Pak Maridin. Kolose 3 ayat 21. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Iya. Ini senada dengan Efesus 6 ayat 4 bagian pertama. Jangan sakiti anak. Tanggung jawab seorang tua selanjutnya, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga. Jangan sakiti hati. Menyakiti hati anak-anak itu bagaimana sih? Yang pertama, menyakiti hati anak-anak bisa dengan verbal, dengan kata-kata. Dengan kata-kata yang menusuk, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan kata-kata yang mempermalukan anak, itu anak bisa sakit hati. Mungkin saat ini dia belum bisa balas. Suatu saat nanti dia akan balas. Terutama ketika kita sudah mulai tua, kita mulai tidak mampu. Kan siklus hidup manusia kan begini, saudara. Kita mulai anak-anak makin kuat. Satu titik akan mulai menurun. Biasanya titiknya antara 45 sampai 50 udah mulai menurun. Kekuatan apa mulai menurun. Udah 60, udah 70 mulai menurun. Ketika kita mulai menurun, anak-anak itu grafiknya lagi naik. Lagi di puncak. Kalau semasa kecil anak itu selalu disakiti oleh orang tuanya, tidak pernah dapat reward, tidak pernah dapat penghargaan, selalu dipersalahkan, dibanding-bandingkan. Ketika orang tua sudah mulai menurun, dia berada di puncak, habis kita. Oleh sebab itu mendidik itu tidak sama dengan berlaku kasar sama anak. Mendidik itu harus disesuaikan dengan karakter. Nanti di retret kita banyak sharing. Jangan sakiti hati anak, karena itu akan mempengaruhi psikologisnya dia, akan mempengaruhi perkembangannya dia. Kalau anak salah Pak, ya tetap jangan disakiti. Nanti kita akan lihat. Kalau anak salah bukan disakiti, tetapi didisiplin. Ayat selanjutnya, slide. Amsal 23. Amsal 23. Kalau anak salah didisiplin, bukan disakiti, bukan dihakimi, bukan dipersalahkan terus-menerus. Didisiplin. Amsal 23 ayat 13 saya bacakan. Janganlah menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Konsep memukul dengan rotan pada masa itu adalah sebuah bentuk pendisiplinan. Artinya jangan menerjemahkan Alkitab itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Oh kalau itu pulang dari sini beli rotan, pukul, mukulnya sekuat tenaga, patah kakinya dia nanti. Pengertian memukul dengan rotan adalah mendisiplin, membuat dia kembali ke jalan yang semestinya. Nanti di retret kita akan belajar lebih lanjut tentang pendisiplin anak itu seperti apa, batasannya. Nanti ada batasannya. Batasan usia sekarang disiplinnya seperti apa, ya, batasan usia sudah remaja disiplinnya seperti apa. Jadi nggak main aja pakai rotan. Wah ini kan firman Tuhan, harus pakai rotan. Pulang beli rotan. Rotannya segede gini lagi sudah. Ya sudah babak belur masuk ICU nanti anaknya. Maksud Amsal ini adalah jangan segan untuk memberikan disiplin, tapi disiplin yang terukur dan terarah, bukan disiplin yang ngawur.
Banyak kali anak didisiplin dengan kelewat batas, sehingga Komnas Perlindungan Anak harus turun tangan. Saya melihat anak itu diseret, dimasukin ke kamar mandi, dikunci seharian di kamar mandi. Saya kadang-kadang bilang, kalau anaknya sakit, orang tuanya juga kan ya repot. Jadi disiplin itu harus terukur dan terarah, nggak ngawur. Di ekstrim sebelah mendisiplinnya kebablasan ngawur. Tapi di ekstrim yang satunya nggak pernah didisiplin, pihak bikin salah dibelain terus tuh anak. Suatu saat anak yang seperti ini bikin orang tuanya nangis. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya tidak kalah pentingnya Ayub 1 ayat yang kelima. Ayub 1 ayat yang kelima. Yang mau penyerang anak lagi, Pak Hutasoy hadir? Ya, Pak hadir bisa bacakan Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran supaya jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada contoh yang baik. Ayub punya anak 10. Ada di sini yang punya anak 10? Belum. Enggak mau Pak, terlalu banyak. Ya. Ayub punya anak 10. Anak-anaknya sudah beranjak remaja, setiap mereka suka bikin pesta. Ya, biasa anak muda. Zaman dulu juga mereka suka pesta, sama sekarang. Ya. Katakan setiap kali berlalu hari-hari pesta, Ayub mempersembahkan korban. Apa artinya? Mempersembahkan korban dalam konteks ini Ayub berdoa, mendoakan anak-anak. Tuhan tolong kalau anakku bersalah ampuni, sadarkan mereka, menguduskan mereka. Jadi tanggung jawab yang selanjutnya sebagai orang tua adalah mendoakan anak. Mendoakan anak setiap kali. Saudara sudah lakukan? Silakan jawab dalam hati. Kalau belum, mulai besok lakukan itu untuk anak. Mulai nanti malam lakukan buat anak. Doakan anak. Jadi orang tua jangan cuma pandai marah-marah dengan anaknya. Anak itu tidak akan pernah berubah kalau hanya kita marahi. Bahkan kadang-kadang makin jadi. Tapi mulai doakan anak. Doakan. Kadang-kadang orang tua menuntut, apalagi habis bagi rapor kemarin. Kenapa nilainya warna merah semua? Padahal bagi rapor masih lama, sama Imlek udah merah nilainya. Kadang-kadang saya suka sentil orang tuanya. Sudah diajarin belum Pak anaknya? Kadang-kadang kita kan begitu, kita nggak ngajarin. Alasannya, aduh Pak, kalau ngajarin anak, wah tensi saya naik Pak. Emosi saya kalau ngajarin anak saya. 1 tambah 1 bilang 5. Saya yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita berlaku tidak adil sama anak kita. Kita menuntut lebih tapi kita nggak pernah bantu dia. Jangankan bantu, doakan aja kadang-kadang kita nggak pikir. Mari saudara, bikin terobosan tahun ini. Mulai mendoakan anak-anak. Amin. Mulai mendoakan anak. Tumpahnya di dalam nama Yesus. Berkat, diucapkan berkat. Jangan cuma kutuk. Kadang-kadang tanpa sadar yang kita ucapkan bukan berkat, kutuk. Udah sekarang bodoh kau. Mana gini aja gak bisa. Bodoh benar sih kau. Itu kan kutuk. Nanti kalau anaknya benar-benar bodoh kan kita juga yang susah. Ucapkan berkat. Karena kita punya otoritas untuk anak-anak kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tanggung jawab ini menurut saudara berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat ya. Berat untuk kita lakukan. Oleh sebab itu penyerahan anak juga memiliki makna selanjutnya, sebuah permohonan kepada Allah. Permohonan untuk Allah ikut terlibat. Ya.
dengan mengerti tanggung jawab terhadap anak yang demikian banyak, demikian besar, rasa-rasanya kita tidak mampu. Ya. Orang tua perlu melibatkan Tuhan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Tanpa Tuhan kita gak mau. Walaupun itu lahir dari rahim kita, dikasih makan menunya sama, kakaknya tempe, adiknya juga tempe, ya. Tapi kadangkala bisa berbeda, ya kan? Sekali lagi karena Tuhan menciptakan itu unik dan spesifik tiap anak. Kita nggak pernah bisa dengan kekuatan kita sendiri memikul tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus melibatkan Tuhan. Banyak orang tua yang gagal dalam mendidik anak karena hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang lebih parah, yang kita alami dari orang tua kita, kita terapkan buat anak kita. Perhatikan, kadangkala yang kita alami dari orang tua, kita lakukan buat anak kita. Nah, ini harus berhenti. Karena anak itu punya kepribadian yang berbeda dengan kita. Dan yang kedua, ini zamannya berbeda. Coba perhatikan, coba kita renungkan. Dulu waktu Bapak Ibu masih anak-anak, masih SD, kalau bapak kita bilang bagaimana? Udah takut, udah begini di pojok, iya kan? Tapi kalau anak sekarang, bapaknya kasih tahu 5 kalimat, dia balas 50 kalimat. Saudara, jangan buru-buru menganggap itu anakku pemberontak, kamu pemberontak. Ya firman Tuhan bilang harus dikasih rotan, cari rotan, gak dapat rotan, gagang sapu. Hajar anak-anak sampai ambunan. Udah gitu ternyata kakinya patah, dibawa juga ke rumah sakit. Bapaknya juga yang keluar duit. Ketika anak menurut kita membantah, jangan anggap itu sebuah bantahan. Dia sedang menyampaikan apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan. Makanya nanti di retret ada satu sesi belajar mendengar. Saudara, untuk bicara itu gampang. Bahkan ada kuliah khusus untuk berbicara di depan umum, public speaking. Iya kan? Banyak trainingnya untuk public speaking, bicara di depan umum seperti saya itu banyak trainingnya. Tapi belum ada training untuk mendengar. Webinar, latihan untuk mendengar, nggak ada. Latihan bicara di depan umum banyak, saudara. Bahkan di Bekasi ada London School Public Speaking, ada universitasnya untuk jadi pembicara, motivator kayak apa, ya, presentasikan apa, ada. Tapi kalau untuk mendengar belum ada pelatihannya. Makanya saya mau bikin pelatihan untuk belajar mendengar. Orang tua kadang-kala kita mau didengarkan oleh anak, betul apa betul, saudara? Tapi pernahkah kita mendengar keluh kesah? Ya kan? Kadang-kala kita dengerin papa dulu, anak ngomong dengerin dulu, po, begitu. Pertanyaannya, pernahkah kita mendengar apa yang dia rasakan, apa yang dia rindukan? Baik saudara, rasanya orang tua kita harus bertobat juga ya. Dan cek, pernah nggak kita ketika anak pulang sekolah, apa yang kita tanya? Ada ulangan nggak? Dapat nilai berapa? Umumnya kan begitu. Pernah nggak kita tanya? Nah, bagaimana di sekolah? Kamu ada peristiwa yang menarik apa yang kamu alami? Coba cerita. Kadang-kadang nggak singkat. Udah makan belum? Pertanyaannya itu aja. Kadang-kadang pertanyaan kita sama anak itu pertanyaan yang membosankan. Ada PR nggak? Udah dikerjain belum? Iya kan? Nilainya berapa? Itu terus seputar itu. Pernah nggak kita menanya? Nah, kamu lagi pingin apa sih? Kamu mau seperti apa? Ketika anak-anak cerita, belum selesai dia cerita, kita udah potong. Ya udah, dia malas cerita. Coba kalau saudara cerita sama saya, belum saudara selesai ngomong, saya udah potong, gimana rasanya? Ih, orang belum selesai juga, kan begitu. Ya, ternyata kita harus banyak belajar. Saya pun masih banyak belajar. Karena setiap fase perkembangan anak saya sudah ABG.
penanganannya berbeda dengan zaman dulu. Cara menangani saya dengan kakaknya dan adiknya beda. Jangan pikir keluarga hamba Tuhan gak ada konflik anak orang tua. Selagi kita masih manusia itu ada. Kenapa? Kita pribadi yang berbeda. Kita harus menyesuaikan. Seperti saudara kalau dengar berita radio, kalau frekuensinya nggak pas, nggak enak didengar, begitu kan? Kadang-kala kita juga berpikir, kenapa anak ini ngomong selalu nggak enak sama kita, selalu ngomongnya ketus. Ya mungkin frekuensinya belum disesuaikan, ya kan? Belum diputar, dipaskan. Mari kita paskan frekuensi kita. Kadang-kala kita nadanya terlalu tinggi ngomong sama anak, betul nggak? Ya, karena kita kasih nada tinggi, ya dia ikut nada tinggi juga. Jadi coba setel lagi semuanya. Hari ini saya merasa perlu menyampaikan hal ini karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga, dan di tengah keluarga terdiri dari suami istri dan anak. Kalau salah satu hubungan di antara keluarga itu tidak baik, itu nanti efeknya kemana-mana. Pekerjaan, gereja, masyarakat. Mari kita mau benahi pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa melihat anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, jangan pernah merasa mampu untuk mendidik anak sendiri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia, termasuk pada diri sendiri. Jadi harus bagaimana? Mintalah Tuhan terlibat di dalam proses mendidik anak. Mintalah Tuhan terlibat di dalam kita melakukan tanggung jawab kita kepada anak. Sekali lagi, mungkin ada bekas suami, ada bekas istri, tapi selamanya tidak ada bekas anak, bekas orang tua. Ada kan? Dia bekas anak saya, nggak bisa. Kenapa? Darah kita di dia, DNA kita ada di dia. Itu hubungan yang permanen, selamanya nggak bisa diputuskan oleh apapun juga. Jadi biar bagaimanapun, nanti anak kita, ya itulah anak kita. Kita mau merindukan seperti apa anak kita? Ayo kita bawa kepada Tuhan. Itulah inti dari penyerahan anak. Kita lakukan di hadapan Tuhan. Kenapa penyerahan anak nggak boleh sembunyi-bunyi? Oh, secara pribadi aja Pak, di rumah Pak Pendeta, di rumah Pak Gembala. Nggak bisa, ini harus disaksikan. Supaya jemaat juga menjadi saksi bahwa keluarga A mengakui anaknya adalah anugerah Tuhan. Keluarga A mengakui bahwa dia punya tanggung jawab terhadap anak. Ini perlu saksi. Dan ada orang yang menyaksikan bahwa keluarga A mengakui di hadapan Tuhan dia nggak mampu. Dia minta tolong Tuhan untuk ikut terlibat. Tetapi jangan salah pengertian, penyerahan anak bukan berarti lepas tanggung jawab dari mendidik anak. Kan anak saya sudah serahin sama pendeta. Ya pendeta yang tanggung jawab dong sama anak saya. Gak gitu juga kali prinsipnya. Iya kan? Orang tua dan gereja kita bersinergi, sama-sama berkolaborasi untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Ya, mungkin ada hal-hal yang orang tua nggak bisa, gereja akan lakukan. Tapi bukan berarti anak 100% diserahkan ke sekolah minggu, dianggap udah beres, udah ikut sekolah minggu. Oh bukan, sekolah minggu cuma 2 jam dalam seminggu. Sementara anak-anak hidup kita berjam-jam dari Senin sampai Minggu lagi. Waktunya lebih banyak saudara dengan anak-anak itu daripada dengan guru-guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu menambahi yang kurang yang belum dilakukan orang tua, ya kan? Tapi intinya orang tua pegang tanggung jawab penuh untuk anak. Sekali lagi kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Libatkan Tuhan dalam Anda melakukan tanggung jawab ini. Amin. Yuk, mari sama-sama kita bagi berdiri. Ya, biarlah ayat Lukas 18 ayat 16 ini
Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada Aku, dan jangan kamu halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Dengan apa kita menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan? Dengan kita tidak mengajarkan firman Tuhan. Itu sama artinya kita menghalang-halangi anak datang sama Tuhan. Jadi mulai doakan anak, mulai ajarkan anak tentang firman Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk menyerang anak, mari kita berdoa. Saya sudah mau main musik. Dan present musik kembali ke tempatnya. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan dan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin.